Jumpa lagi di TV. Ya, benda yang satu ini pasti udah kalian tungguin reviewnya ya. Ini adalah Legion Go, handheld PC gaming terbaru dan pertama dari Lenovo. Yang satu ini pada dasarnya bisa membuat kalian jadi bisa main game PC ya, dengan nyaman di mana saja dan kapan saja. Performanya pastinya udah kekinian karena pakai prosesor AMD Ryzen yang 8 core berbasis Zen 4. Sistem grafisnya juga udah pakai yang berbasis RDNA 3. RAM-nya tentunya udah LPDDR5X yang super kencang. Sementara untuk storage-nya udah pakai SSD PCIe Gen 4. Layarnya juga istimewa kali pakai panel IPS QHD 144Hz. Bahkan handheld PC gaming ini juga sudah punya 2 konektor USB 4. Uniknya, controller di Legion Go ini ternyata bisa dilepas. Jadi memberikan sensasi permainan yang berbeda dibandingkan perangkat sejenis lainnya. Ya, seperti handheld PC gaming lainnya, Legion Go ini pada dasarnya adalah PC atau personal computer. Jadi Legion Go ini bisa aja diubah jadi PC desktop dengan menambahkan monitor, keyboard, dan mouse. Nanti kita uji juga ya bagaimana performa produktivitas dari si Legion Go ini. Nah, sekarang kita mulai dulu dari spesifikasi utamanya. Untuk prosesor, dia pakai AMD Ryzen Z1 Extreme. CPU architecture-nya adalah Zen 4, fabrikasinya 4 nanometer. Si TDP-nya atau configurable TDP-nya adalah 9 sampai 30 watt. Dia punya 8 core dengan 16 thread dan L3 cache-nya ada di 16 mega. Untuk integrated graphics-nya dia pakai AMD Radeon Graphics 780M. GPU architecture-nya RDNA 3 dan ini adalah arsitektur yang digunakan di Radeon RX 7000 series untuk desktop. Tentunya GPU ini juga ada support fitur ray tracing dan video AV1 juga udah bisa. Untuk compute unit-nya ada 12 dengan 768 stream prosesor. Untuk kapasitas VRAM-nya ukuran default-nya adalah 3 GB yang diambil dari memori utama. Menariknya, kapasitas VRAM tersebut bisa diubah ukurannya. Selain 3 GB, ada pilihan 4 GB dan ada 8 GB juga. Sayangnya, menu pengaturan ukuran VRAM ini hanya ada di BIOS, nggak ada dalam Windows. Mungkin nantinya akan ada update ya, supaya bisa diubah dari Windows pakai tools-nya gitu. Untuk memori atau RAM-nya, dia langsung pakai 16 GB LPDDR5X 7500 MHz dual channel 128 bit. Ini adalah kecepatan RAM paling tinggi yang didukung prosesor tersebut. Tentunya ini adalah RAM onboard ya, jadi emang nggak bisa di-upgrade. Untuk storage-nya 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 dan ukuran fisiknya cukup panjang di 2242. Pastinya SSD ini masih bisa di-upgrade ke kapasitas yang lebih besar kalau dibutuhkan. Nah, kalau mau nge-upgrade selain pakai SSD, kita juga bisa menambahkan kapasitas storage dengan kartu micro SD. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul AMD RZ616 dengan chip MediaTek yang mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Baterainya 49,2 watt hour. Ini kapasitas baterai untuk unit utamanya ya, bukan untuk kontrolernya karena kontrolernya punya sendiri. Untuk operating sistemnya dia pakai Windows 11. Tentunya karena menggunakan Windows 11, Legion Go jadi bisa memainkan game dari berbagai gaming platform seperti dari Xbox dengan PC Game Pass, Steam, EGS, GOG, EA Play, dan masih banyak lagi. Nah, pakai Windows 11 jadi easier to play kan? Nah, selain itu, mau diinstal software 3D modeling, video editing, Office, programming, bisa semuanya. Karena ya bener-bener seperti PC biasa. Lah, untuk bodinya, form factor-nya adalah handheld PC. Menariknya, controller kanan dan kiri bisa dipisah. Jadi, unit utama yang ada layarnya bisa digunakan seperti tablet. Selain itu, Legion Go dilengkapi dengan kickstand pada punggung layarnya. Jadi bisa ditaruh di atas meja tanpa memerlukan aksesoris terpisah atau tambahan. Untuk materialnya ini semua pakai polikarbonat, lalu warnanya adalah shadow black. Desain Legion Go pada dasarnya mirip seperti handheld PC gaming lainnya dengan controller di sisi kanan dan kiri layar. Controller pun dibuat dengan menyesuaikan bentuk tangan sehingga nyaman digenggam dalam waktu yang lama ya. Penempatan tombol juga udah cukup baik sehingga cukup mudah dijangkau oleh jari-jari. Sementara kalau dari segi penampilan ini keren, tapi tetap low profile berkat warna hitamnya ini. Untuk ukuran handheld tanpa kontrolernya itu panjangnya 21 cm, lebar 13,1 cm dan ketebalannya 2,01 cm. Nah, kalau dipasangin kontrolernya, panjangnya jadi 29,8 cm, lebar 13,1 cm dengan ketebalan 4,07 cm.
Nah, untuk bobotnya, handheld dengan controller itu di 855 gram. Tanpa controller ada di 640 gram. Sementara chargernya ada di 190 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor USB Type-C. Sementara itu dock untuk controller kanannya ini bobotnya adalah 30 gram. Dan carrying case itu 395 gram. Tenang, carrying case-nya nggak perlu dibeli terpisah. Ya, nggak perlu nunggu promo-promo. Langsung ada di sini. Jadi total kalau semuanya itu dibawa, itu adalah 1,46 kg. Nah, untuk display ini ukurannya 8,8 inci. Ini besar untuk sebuah handheld PC ya. Resolusinya 2560 x 1600 pixel dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate 144 Hz dan juga tersedia opsi untuk jalan di 60 Hz. Sayangnya layar ini tidak mendukung teknologi variable refresh rate AMD FreeSync. Untuk panel IPS dan menurut Lenovo tingkat color gambutnya ada di 97% DCI-P3 dengan kecerahan maksimal di 500 nits. Layar serang ini membuat penampilan layarnya memang mudah dilihat di luar ruangan. Sementara kalau layar ini diukur dengan alat kami, hasilnya tingkat kecerahan maksimalnya adalah 495 nits saat berada dalam ruangan. Dan gamut coverage-nya ada di 91,8% DCI-P3, volumenya ada di 102% DCI-P3. Jadi tampilan layarnya emang oke banget, baik untuk main game maupun nonton film, bahkan mau dipakai buat content creation pun kalau mau ya, bisa juga ini, udah mantep. Layar ini punya kemampuan touchscreen tentunya. Jadi handheld ini bisa dioperasikan seperti tablet. Tapi pastikan tingkat resolution scale-nya cukup besar ya. Jadi ikonnya nggak terlalu kecil kalau kita mau mengoperasikannya. Layar tersebut juga punya permukaan glossy yang memang wajar untuk sebuah layar touchscreen. Jadi walaupun dia mantulin sedikit bayangan, tapi permukaan seperti ini membuat warna yang ditampilkan tuh bisa lebih cemerlang. Menariknya lagi, permukaan layar udah menggunakan lapisan Corning Gorilla Glass 5. Jadi lebih tahan goresan akibat kesentuh dengan jari atau mungkin sedikit kena kuku gitu ya. Layar ini juga punya lapisan anti fingerprint sehingga bekas sidik jari tidak mudah tertinggal di atas permukaan layar. Nah, ukuran layar Legion Go sebenarnya udah terhitung besar untuk sebuah handheld PC, tapi kalau butuh tampilan yang terasa lebih besar lagi, Legion Go ini bisa dipadukan dengan aksesoris Legion Glasses. Legion Glasses pada dasarnya adalah layar atau monitor dengan bentuk kacamata yang mampu memberikan sensasi tampilan seperti melihat TV ukuran besar. Bobotnya sekitar 140 gram, jadi tidak terlalu memberi beban ya di kepala ya, masih lumayan enteng. Legion Glasses juga membuat pengguna jadi bisa bermain game dengan nyaman dan aman dengan posisi rebahan tanpa resiko muka kita atau badan kita kejatuhan Legion Go kalau kita lagi main tapi terus ngantuk gitu ya. Nah, sambil rebahan, taruh unit utama Legion Go di samping atau di depan sementara kedua tangan memegang controller yang udah dilepas. Selain itu, Legion Glasses juga memberikan privasi tampilan layar untuk penggunanya. Legion Glasses ini menggunakan konektor USB Type-C untuk input displaynya dengan kabel sepanjang 1,55 meter. Legion Glasses menggunakan panel micro OLED untuk menampilkan gambar dengan resolusi 1920 x 1080 pixel 60 Hz. Pada tangkai kanan dan kirinya ada lubang speaker, jadi suara yang didengar itu lebih jelas dibandingkan mendengarkan langsung dari speakernya Legion Go. Di tangkai ini terdapat pula tombol untuk mengatur brightness dan juga volume suara. Untuk pengguna yang pakai kacamata, Legion Glasses sebenarnya masih bisa dipakai dengan cukup nyaman di atas kacamata. Tapi perlu diperhatikan, tidak semua jenis kacamata akan sesuai dan nyaman saat dipakai bersamaan dengan Legion Glasses. Untuk kenyamanan yang lebih mantap lagi, Lenovo sudah menyediakan template untuk mencetak lensa tambahan yang nantinya dapat dipasang di Legion Glasses ini. Pengguna jadi bisa mengunjungi optik ya untuk mencetak lensa tambahan tersebut. Selain itu disediakan juga 3 jenis nosepad yang bisa dipilih sesuai dengan bentuk hidung penggunanya. Tentunya Legion Glasses ini juga bisa digunakan di perangkat lain ya seperti PC desktop, laptop, bahkan smartphone yang bisa punya HDMI output itu juga bisa. Tablet bisa juga. Dan konsol game juga bisa asalkan ada konektor USB Type-C yang sudah mendukung output display. Legion Glasses ini dijual terpisah ya dari si Legion Go. Nah, kembali ke Legion Go-nya. Handheld ini dilengkapi dengan 2 mikrofon yang ditempatkan pada sisi pinggir bawah bingkai layar. Untuk kemampuan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, rekaman ini dibuat dalam kondisi kipas Lenovo Legion Go-nya sedang di kecepatan kipas 100%. Jadi gimana nih? Suara kipasnya masih masuk ke mikrofon atau enggak? Ya, rekaman ini dibuat dalam kondisi kipas Lenovo Legion Go-nya sedang di kecepatan kipas 100%. Jadi gimana nih? Suara kipasnya masih masuk ke mikrofon atau enggak? Handheld ini juga dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan rating 2 x 2 watt. Posisi lubang speakernya ada di pinggir bodi sebelah atas layar.
Sayangnya suara yang dihasilkan masih terasa kurang lantang nih di telinga kami nih ya. Sementara kualitas suaranya cukup oke lah walaupun nggak istimewa-istimewa amat. Untungnya Lenovo menjanjikan nantinya akan ada update agar suara speaker yang dihasilkan bisa lebih lantang lagi. Tapi saran kami untuk saat ini kalau butuh suara yang lebih lantang dan berkualitas sebaiknya pakai headphone, earphone, atau TWS yang bisa buat gaming. Nah sekarang mari kita lihat konektor dan tombol di unit utamanya. Di sebelah atas layar kita lihat ada tombol volume up and down, ada satu port USB 4, ada micro SD card reader, ada 3,5 mm audio combo jack, dan ada tombol power dengan logo Legion. Kalau di bagian bawah layar, ini ada satu port USB 4. Dua konektor USB 4 itu juga mendukung display output dengan protokol DisplayPort, power delivery, dan dia juga mendukung perangkat Thunderbolt seperti eksternal SSD atau bahkan eksternal GPU. Menariknya, konektor di sisi bawah layar dapat digunakan untuk ngecharge saat Legion Go ditaruh di dalam carrying case-nya. Pada carrying case disediakan lubang kecil untuk memasukkan si kabel charger ini. Sementara itu untuk posisi slot micro SD-nya ternyata ditempatkan jauh nih dari komponen sistem pendingin. Jadi ini harusnya aman ya dari kepanasan. Sekarang mari kita bahas joystick atau controllernya. Legion Go ini menggunakan Legion True Strike Controller dengan skema tombol seperti controller Xbox ya. Hampir seluruh tombol yang ada di controller Xbox ada di sini kecuali Xbox button dan share button. Cukup disayangkan untuk posisi view button dan menu button ini agak sulit diakses karena ada di bawah telapak jempol kiri saat kita memegang handheld ini. Oh ya, ini tombol yang digunakan untuk pause atau memunculkan menu tertentu pada game. Untungnya untuk tombol lainnya posisinya masih sesuai dengan tata letak di controller Xbox. Untuk pengguna yang terbiasa dengan controller Xbox harusnya tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan tombol di Legion Go ini. Nah, hal yang menarik nih ya, untuk tombol analognya ternyata dia sudah pakai Hall Effect Sensor yang diklaim punya durabilitas lebih baik dan pergerakan yang lebih presisi. Nah, selain tombol-tombol standar controller Xbox, Legion Go ini juga dilengkapi dengan tombol makro M3, Y3, Y1, dan Y2 pada bagian bawah serta M1 dan M2 pada sisi kanan. Lucunya, posisi tombol makro Y1 dan Y2 di controller kiri itu tidak simetris dengan tombol makro M3 dan Y3 di controller yang di sebelah kanan. Selain itu, ada juga tombol Legion L dan Legion R untuk memunculkan dan mengakses fitur Legion Space. Menariknya, di controller kanan ada touchpad nih ya, yang memudahkan pergerakan kursor mouse di Windows. Penggunanya mirip seperti touchpad laptop dengan tap sekali untuk klik kiri, serta kalau kita sentuh atau kita tap dan tahan, itu adalah sama dengan klik kanan. Nah, tombol-tombol controller ini juga dapat dikombinasikan untuk menjalankan fungsi tertentu seperti tombol Legion L plus tombol Y untuk mengganti profil performa, Legion L plus tombol A untuk fungsi Ctrl Alt Del, lalu tombol Legion plus X untuk fungsi Windows Screenshot, dan masih banyak lagi. Nah, untuk melihat daftar tombol shortcut cukup tekan aja tombol Legion L dan tombol left bumper. Nah, seperti kita bahas tadi, controller kanan dan kiri dari Legion Go ini bisa dilepas dari unit utamanya. Ini membuat pengguna lebih nyaman saat mainkan game dengan menaruh unit utama di meja sementara tangan memegang controller yang lebih ringan. Untuk melepasnya cukup tekan tombol pengunci dan menggeser sedikit ke arah bawah saja. Saat dilepas, koneksi controller akan terputus sebentar lalu akan otomatis terhubung kembali. Menurut Lenovo, controller tersebut menggunakan konektivitas Bluetooth. Uniknya, koneksi Bluetooth tidak akan terputus walaupun kita matikan fitur Bluetooth-nya di menu Windows. Sepertinya controller ini menggunakan jalur Bluetooth yang berbeda ya. Nah, saat dilepas, controller dapat digunakan selama 11 jam sebelum baterainya habis. Untuk ngecharge, cukup pasang kembali aja ke unit utamanya. Nah, controller ini sendiri menggunakan koneksi Pogo Pin untuk terhubung dengan unit utamanya ya. Uniknya lagi si controller kanan ini dapat diubah jadi mouse vertikal dengan memasang aksesoris dock dan menggeser switch di bawah controller ke FPS mode. Nah, di mode ini tombol M1 dan M2 berfungsi sebagai klik kiri dan klik kanan. Tenang, komponen mouse wheel yang untuk scrolling itu tetap disertakan juga di sini di controller yang sebelah kanan. Di mode ini pengguna juga bisa lebih nyaman memainkan game FPS tanpa perlu nambahin keyboard dan mouse. Akan tapi perlu diperhatikan, mode ini rasanya kurang cocok untuk main game FPS kompetitif yang permainannya itu cepat banget. Untuk main game FPS seperti itu kami tetap menyarankan penggunaan keyboard, mouse, dan mungkin layar tambahan. Oh ya, perlu diperhatikan, mengingat controller dan unit utama menggunakan sambungan, proses
proses lepas pasang yang terlalu sering bukan tidak mungkin nih akan menyebabkan sambungan jadi melemah seiring dengan waktu ya. Ini hal yang wajar yang juga terjadi pada benda lain yang menggunakan model sambungan atau koneksi yang seperti ini. Jadi lepas pasangnya seperlunya aja ya. Sekarang mari kita bahas cooling systemnya. Legion Go menggunakan sistem pendingin Legion Cold Front. Ini seperti di laptop ya. Sistem pendingin ini dilengkapi satu buah heat pipe dan satu buah kipas. Untuk lubang pembuangan panasnya ada di sisi pinggir bodi sebelah atas layar. Oke, selain dapat dioperasikan dengan Windows 11 secara langsung, Legion Go juga bisa dioperasikan dengan Legion Space yang merupakan software pendukung handheld PC ini. Untuk memunculkannya bisa dengan mengklik shortcut atau menekan tombol Legion L. Di halaman utamanya dapat ditemukan menu seperti regular gaming platform yang berisikan link untuk mendownload atau menjalankan gaming platform seperti Xbox, Steam, EGS, Ubisoft Connect, dan masih banyak lagi di sini. Selain itu, ada juga menu library yang berisikan daftar game atau gaming platform yang sudah diinstal. Di sini kami juga menemukan menu untuk mengakses layanan Xbox Cloud Gaming, Game Store, dan Android Game. Tentunya, menu setting untuk mengatur berbagai fungsi dan fitur Legion Go ini ada juga di sini. Pilihan pengaturan di menu setting ada banyak sekali, tapi kami coba bahas beberapa yang rasanya penting ya. Nah, ini thermal mode untuk mengatur profil performa dengan pilihan ada quiet di 8 watt, ada balance di 15 watt, dan ada performance di 20 watt. Kemudian ada custom. Pada profil ini, pengguna bisa mengatur dengan bebas nilai TDP prosesor dari 5 watt hingga 30 watt. Lalu ada OS Power Mode untuk mengatur Windows Power Mode. Selain itu, ada menu Full Fan Speed untuk mengaktifkan kecepatan kipas 100% terus-menerus. Dan ada pula menu untuk mengaktifkan fitur Radeon Super Resolution. Di menu setting, pengguna juga bisa mengatur brightness, resolusi, dan refresh rate layar dengan cepat. Pada menu setting juga ditemukan pengaturan untuk controller seperti tingkat vibration, lalu fungsi gyro, fungsi tombol makro, memeriksa kapasitas baterai controller, mengupdate firmware controller, dan masih banyak lagi. Ada juga menu pengaturan warna dan efek lampu RGB untuk lingkaran tombol analog. Sejumlah fitur Legion Space juga dapat diakses dengan cepat nih kalau kita pakai tombol Legion R. Saat ditekan akan muncul menu di sisi kanan layar dengan 4 buah tab. Lucunya nih, ada fitur yang tidak ada di software utama Legion Space tapi di sini ada nih. Seperti misalnya performance monitor untuk memantau kondisi penggunaan hardware. Sementara itu kalau lagi main game kita bisa pakai frame monitor. Ini bisa munculkan overlay kondisi penggunaan hardware di pojok kiri layar. Oke, sekarang mari kita langsung uji performanya. Nah, untuk sebuah handheld PC gaming langsung aja kita uji performa grafisnya. Pertama-tama kita lihat dulu Tridimac Time Spy Graphics Score dengan charger ya. Di mode balance kita dapat 2804 poin, di mode performance kita dapat 3008 poin, di mode custom 30 watt kita dapat 3022 poin. Terlihat bahwa mode balance dan performance ada perbedaan sekitar 7%, sementara untuk mode custom 30 watt nyaris tidak terlihat perbedaannya dengan mode performance. Menariknya, skor tersebut ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan GTX 1050 Ti desktop yang hanya menghasilkan skor 2333 poin. Masih ingat kan? Ini pakai IGP doang ya. Nah, kalau kita uji tanpa nyolok ke listrik, jadi pakai baterai aja, hasilnya adalah di mode balance 2123 poin, di mode performance 2643 poin, dan di mode custom 30 watt dia turun ke 1424 poin. Mode custom 30 watt ini sepertinya kurang cocok ya dipakai untuk pada saat kita pakai baterai doang karena performanya malah menurun jauh. Nah, selain pakai Tridimac kita juga memeriksa perbedaan performa antar profil dengan benchmark internal di game Cyberpunk 2077. Kalau pakai charger hasilnya itu di mode balance average-nya 35,8 fps, mode performance average-nya 40,8 fps. Sementara di mode custom 30 watt dia naik ke 41,97 fps, ya 42 fps. Sementara kalau tanpa charger hanya pakai baterai aja, di mode balance itu average-nya di 24,21 fps, di mode performance itu average di 35,22 fps, sementara untuk di custom 30 watt average-nya turun ke 21,38 fps. Jadi terlihat di sini bahwa mode custom 30 watt itu nggak cocok kalau kita nggak pakai charger ya. Lebih baik kita pakai charger aja untuk yang saat itu. Tapi untuk mode balance nih seharusnya masih nyaman untuk main dengan baterai kalau gamenya ringan. Kan tadi FPS yang tunjukkan pakai Cyberpunk, itu kan lumayan berat ya. Sementara untuk mode performance itu cocoknya untuk bermain game dengan charger dan juga kalau kita pakai baterai. Nah, bisa dua-duanya nih.
Oke, sekarang kita lanjut dengan gaming. Untuk pengujian gaming ini kami menggunakan mode custom 30 watt dengan charger dan mode performance kalau kita pakai baterai aja ya. Pertama kita mulai dari Genshin Impact 1200p, low render scale di 1 ya. Dengan charger custom 30 watt itu stabil di 60 fps, sementara tanpa charger pakai mode performance itu stabil di 60 fps. Lalu Forza Horizon 5 1200p medium. Dengan charger dapat 55 sampai 70 fps, sementara tanpa charger dapat 45 sampai 60 fps. Shadow of the Tomb Raider 1200p medium ray tracing di off, custom 30 watt dengan charger dapat 35 sampai 40 fps, tapi kadang bisa naik sedikit di atas 40 fps. Sementara tanpa charger kita dapat 30 sampai 40 fps. God of War 1200p original settingnya di FSR-nya quality ya. Untuk pakai charger kita dapat 35 sampai 40 fps. Sementara tanpa charger kita dapat 35 sampai 40 fps juga. Lalu untuk Cyberpunk 2077 1200p medium ray tracing off, FSR-nya kita taruh di quality. Untuk pakai charger kita dapat 35 sampai 40 fps walaupun kadang naik sedikit lebih tinggi. Kemudian tanpa charger kita dapat 30 sampai 35 fps, tapi kadang bisa turun sedikit di bawah 30 fps nih. Lanjut The Witcher 3 1200p medium ray tracing off, FSR di quality. Pakai charger kita dapat 40 sampai 45 fps walaupun kadang turun sedikit di bawah 40 fps. Tanpa charger kita dapat 30 sampai 40 fps. Red Dead Redemption 2 1200p low texture quality di medium, FSR kita pasang di quality. Dengan charger kita dapat 45 sampai 50 fps, tanpa charger 40 sampai 50 fps. Kemudian Assassin's Creed Valhalla 1200p low. Dengan charger kita dapat 45 sampai 55 fps, tanpa charger kita dapat 45 sampai 50 fps. Nah, suhu kerja pada saat kita mainkan game yang terakhir nih selama setengah jam, saat kita pakai charger ya, kalau kecepatan kipasnya auto, suhu presor tuh ada di kisaran 75 sampai 76 derajat Celcius dengan suhu IGP sekitar 73 sampai 74 derajat Celcius. Kalau kecepatan kipas di 100%, suhu presor ada di kisaran 70 sampai 71 derajat Celcius, sementara integrated graphicsnya di 69 sampai 70 derajat Celcius. Ternyata aman ya, pakai auto juga nggak ada masalah. Nah, untuk suhu permukaan bodinya selama setengah jam dimainkan, untuk sisi depan area paling panas ada di sekitar bingkai kiri layar dengan suhu sekitar 54 derajat Celcius. Sementara suhu di dekat bingkai kanan layar itu ada di bawah 40 derajat Celcius. Lalu untuk sisi belakang, suhu paling tinggi ada di dekat lubang ventilasi dan konektor USB dengan suhu di atas 45 derajat Celcius. Kalau untuk suhu controller kanan dan kirinya itu aman di bawah 35 derajat Celcius, baik sisi depan maupun sisi belakangnya. Pasti banyak yang nanya nih, suhu kartu micro SD-nya berapa? Nah, kalau kami ukur, suhu micro SD saat kami keluarkan dari slotnya ternyata masih ada di bawah 70 derajat Celcius ya. Untuk acuan, suhu titik leleh plastik itu ada di atas 150 derajat Celcius. Jadi harusnya aman ya. Lalu kami juga menguji performance Legend Go di game kompetitif seperti Dota 2 dan Valorant dengan menggunakan monitor 1080p, keyboard, dan mouse. Untuk Dota 2, 1080p fastest render scale 100%, kita dapat 50-60 fps di scene berat dengan banyak unit dan efek. Lalu 90-100 fps kalau scene-nya ringan. Untuk Valorant, 1080p low, 140-210 fps. Nah, tadi kan ada USB 4-nya, jadi kita juga uji Legend Go ini untuk performa gaming dengan eksternal GPU. Kebetulan ini eksternal GPU dari Legend juga ya. Untuk God of War 1080p Ultra DLSS quality kita dapat 60-70 fps. Shadow of Tomb Raider 1080p highest ray tracing Ultra ya, DLSS di quality kita dapat 65-100 fps. The Witcher 3 1080p Ultra ray tracing off DLSS di quality kita dapat 50-80 fps. Oke, kalau ada yang nanya soal konsistensi performa seperti pengujian kita yang umum, kita coba juga. Kita pakai Sandbench R15, kita looping 20 kali, colok ke charger ya. Skor tertinggi yang didapat adalah 1973 poin di mode balance, 2127 poin di mode performance, dan 2152 poin di mode custom 30 watt. Lalu untuk skor yang bisa dipertahankan 1710 sampai 1840 di mode balance, 2030 sampai 2060 di mode performance, dan 2030 sampai 2070 di mode custom 30 watt. Lagi-lagi terlihat kalau perbedaan performa di mode performance dan custom 30 watt ini tipis ya. Nah, untuk suhu kerja pada saat kita menjalankan Sandbench R15 ini, kalau kecepatan di kipasnya ada di 100%, suhu prosesor dapat dikendalikan di bawah 65 derajat Celcius di mode balance. Sementara di mode performance, suhu tertingginya hanya mencapai 78 derajat Celcius. Nah, sekarang mari kita coba untuk skenario produktivitas. Walaupun ini buat gaming, ya
Kita coba ya. Blender 3.41 dengan barbershop scene. Ini agak ajaib yang ngetes juga nih pakai barbershop scene. Ini kan berat ya. Untuk CPU rendering emang butuh waktu 30 menit 58 detik. Tapi kita bisa pasang eksternal GPU. Nah, kalau kita pasang eksternal GPU itu berubah jadi 3 menit 33 detik saja. Jadi Legend Go ini bisa dipakai buat rendering 3D asal memang ya softwarenya atau aplikasinya itu memang bisa menggunakan eGPU-nya dengan baik dan benar. Nah, suhu kerja pada saat melakukan CPU rendering yang 30 menit tadi di prosesor itu sempat naik ke 76 derajat Celcius di awal pengujian, kemudian turun ke 72 derajat Celcius. Nah, untuk suhu kerja di GPU rendering, suhu prosesor itu ya terkendali lah di bawah 66 derajat Celcius kan bebannya pindah ke GPU yang di luar itu. Lanjut, Adobe Premiere Pro 2023. Kita edit video 4K 60 yang durasinya 2 menit 7 detik. Kalau kita pakai GPU Acceleration OpenCL dengan Integrated Graphics, ini semua selesai dalam waktu 5 menit 1 detik. Nggak buruk-buruk amat ya. Kalau kita pakai external GPU, ini berubah jadi 2 menit 16 detik. Masih ingat ini 4K 60 videonya. Luar biasa. Ya, oke, kita pindah ke video yang Full HD 60 fps ya. Bukan 30, 60 fps. 2 menit 7 detik juga. Pakai OpenCL dan Integrated Graphics semua selesai dalam waktu 1 menit 30 detik. Sementara kalau kita pakai external GPU kita, ini selesai dalam waktu 40 detik saja. Nah, pada saat kita melakukan 4K video export pakai OpenCL, suhu tertinggi prosesor itu hanya mencapai 70 derajat Celcius sih. Jadi ya nggak panas-panas juga ya. Beralih ke DaVinci Resolve 18 yang versi gratis ya. Untuk video 4K 60 2 menit 7 detik tanpa eGPU selesai dalam waktu 9 menit 31 detik. Sementara kalau kita pakai external GPU selesai dalam waktu 4 menit 21 detik. Untuk video Full HD 60 fps ya tanpa eGPU itu 2 menit 40 detik dengan external GPU 1 menit 11 detik saja. Sementara suhu kerjanya saat melakukan 4K video ekspor tanpa eksternal GPU, lagi-lagi suhu tertinggi prosesor hanya mencapai kisaran 70 derajat Celcius aja. Aman kalau mau iseng pakai ini juga. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 4777 MB per second dan tulisnya ada di 3702 MB per second. Ini performa yang cukup wajar mengingat SSD ini ukuran fisiknya adalah 2242 ya. Lagi pula kecepatan di atas 3000 MB per second ini udah tergolong kencang banget sih sebetulnya. Oke, kita lanjut pengujian baterai. Pasti ditunggu-tunggu yang satu ini ya. Kita mulai dari menguji nonton film dulu ya. Filmnya adalah 1080p. Kita putar ini local video playback ya. Kita butuh waktu 5 jam 32 menit di mode balance sebelum baterainya habis. Nah, karena penasaran, kita juga nyoba mode-mode lainnya. Tapi ternyata hasilnya bedanya cuma beberapa menit aja ya. Nah, cukup disayangkan hasil ini agak di bawah ekspektasi kami untuk tipe prosesornya dengan baterai yang sebesar itu. Daya tahan seperti itu mungkin disebabkan penggunaan RAM 7500 MHz dan layar 8,8 inci QHD 144Hz yang ya pastinya makan daya lebih ya. Oke, sekarang mari kita coba kalau kita main game gimana ya. Untuk Genshin Impact di mode performance baterai habis setelah 1 jam 30 menit. Kemudian kalau kita pakai mode balance baterai baru habis setelah 1 jam 51 menit. Kayaknya mendingan ini ya, agak sedikit lebih lama ya. Untuk Cyberpunk 2077 di mode performance baterai baru habis setelah 1 jam 30 menit. Oh, sama ya. Sementara di mode balance 1 jam 52 menit. Kalau ada yang bertanya-tanya kenapa kok mirip banget hasilnya, padahal Genshin Impact kan tidak seberat Cyberpunk 2077. Perhatikan bahwa frame rate-nya juga beda. Di Genshin Impact itu dia mentok di 60 fps. Sementara kalau Cyberpunk itu ada di 30-an fps kurang lebih lah ya. Jadi wajar kalau ternyata konsumsi dayanya jadinya sama aja gitu. Dan kalau bicara kenapa cuma mendekati 2 jam aja, ini sebetulnya hal yang wajar untuk sebuah PC berbasis Windows saat bermain game dengan tenaga baterai. Ini wajar. Bahkan untuk laptop pun ya biasanya sekitar segini-segini juga kalau dipakai buat main game ya. Oke, sekarang mari kita lihat kemampuan chargingnya. 30 menit pertama dia udah terisi 33%. Sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam. Ya, kalau kita pakai patokan sebuah laptop, ini tergolong normal. Tapi kalau kita pakai patokannya tablet atau mungkin smartphone, ini memang sedikit agak lama nih di sini ya. Agak 30 menit lebih lama sebetulnya. Nah, lalu untuk harga resminya saat video ini dibuat adalah 13.499.000. Sementara untuk bonusnya ada carrying case dan ada dock untuk controller yang sebelah kanan.
Lalu garansinya ini menarik, premium care selama 3 tahun. Wah, ini panjang nih. Garansi premium care ini menawarkan layanan call service center selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Garansi ini juga menawarkan layanan perbaikan di tempat pengguna, jadi nggak perlu repot-repot dibawa ke service center. Oh ya, kalau dia nanya soal Legion Glasses-nya, ini harganya adalah 4.999.000 dan ini dibelinya terpisah ya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, daya tahan baterai saat aktivitas ringan seperti nonton film ini harusnya sih bisa lebih lama lagi ya. Kemudian dia hanya bisa mainkan game selama maksimum 2 jam lah saat menggunakan tenaga baterai. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan laptop gaming berbasis Windows, ini cukup wajar ya. Lalu kemudian sambungan controller dengan unit utama ini kemungkinan bisa melemah kalau sering dilepas pasang. Lalu layarnya ini belum mendukung AMD FreeSync. Kemudian suara speaker ini kurang lantang ya, benar-benar kurang lantang ya. Lalu untuk fitur dan kemampuan software Legion Space harusnya masih bisa lebih baik lagi. Dari sisi menariknya, ini praktis untuk bermain game PC di mana saja, kapan saja. Dia udah menggunakan AMD Ryzen Z1 Extreme, ini super kencang seperti prosesor di laptop gaming. Performa IGP-nya sekelas graphics card desktop. Lancar untuk main game AAA atau kompetitif sekalipun. Suhu kerjanya rendah baik di gaming maupun produktivitas juga bisa ya. Dan dia punya opsi kecepatan kipas 100%. Jadi suhu kartu microSD-nya juga aman di sini. Nah, untuk RAM dan SSD-nya ini tergolong kencang, terutama RAM-nya itu kencang banget. Dia punya 2 USB 4, ini penting banget ya. Kita bahkan bisa pasang eksternal GPU ya. Lalu layarnya ini besar dan mewah. Main game jadi lebih puas aja di situ. Kemudian penempatan tombol-tombol kontrolernya itu seperti controller Xbox. Jadi harusnya kita lebih mudah beradaptasi dan ini dilengkapi dengan touchpad juga. Controllernya juga bisa dipisah untuk main game yang lebih nyaman ya. Controller kanan bahkan bisa jadi mouse vertikal. Lalu dia udah pakai Wi-Fi 6E, Bluetooth-nya udah versi 5.3 dan yang menarik, dia bisa digunakan seperti PC desktop dengan Windows. Lalu garansi premium care-nya 3 tahun dan dia masih punya carrying case bawaan ya, langsung bawaan. Oke, jadi pertanyaannya, Lenovo Legion Go ini cocoknya buat siapa? Pastinya yang satu ini akan cocok untuk gamer yang membutuhkan PC gaming yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Mau dipakai main di sofa sambil rebahan? Bisa banget. Dipakai main di tempat tidur? Nggak ada masalah. Dipakai main di pesawat atau di kereta? Bisa juga. Dipakai main di taman atau di pinggir jalan? Bisa juga. Kalau mau dipakai untuk kerja sebagai PC desktop juga bisa ya. Cukup menambahkan monitor, keyboard, dan mouse. Atau pakai Legion Glasses juga bisa sih harusnya ya. Ya, pada akhirnya kalau yang kalian cari adalah handheld PC gaming berbasis Windows yang siap untuk main game kekinian. Bahkan bisa nginstal dari berbagai game store. Nggak terkunci sama satu doang ya. Bahkan kalau kalian punya game lama gitu yang installernya masih harus diinstal secara manual, bisa juga di tempat yang satu ini. Bisa juga, nggak ada masalah ya. Dan yang satu ini punya kemampuan serta fitur yang unik karena kontrolernya yang unik tadi ya. Jelas kalau itu semua yang dicari, sepertinya Lenovo Legion Go ini adalah salah satu pilihan yang baik. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.